Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara, pemuda-pemudi Islam, Jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh guru-guru kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Dr. Haji Syar'i bin Sumin MA. Beliau adalah dosen pada Universitas Andalas Padang dan juga sekarang sebagai dosen luar biasa pada Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur disampaikan oleh Buya Dr. Haji Syar'i bin Sumin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bunyi dari firman Allah itu ialah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau kita di Indonesia populer disebut Al-Minangkabawi. Di Arab sana kata-kata yang ada sengaunya itu agak susah dia berucap.
Padang, Padang, gitu dia. Di kalau Minang susah dia ngomongnya. Yang gampang Minangkabau, Minangkabau. Ini hanya sekedar dialek saja. Seluruh kita yang hadir, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 ini kita fokuskan penghayatan kita dan pengamalannya. Isi dari firman Allah tersebut ada 3 amal yang perlu kita ingat, kita hayati, dan benar-benar kita amalkan. Dan kita bertekad di celah-celah awal tahun 2025 ini 3 ibadah pokok itu kita prioritaskan. Kita mencoba meningkatkan kualitas penghayatannya dan pengamalannya. Apa yang 3 amal itu, hadirin yang terhormat? Pertama, ibadah yang berhubungan dengan Al-Quran. Yatluna kitab Allah. Ibadah yang berhubungan dengan Al-Quran banyak. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, ibadah kita yang berhubungan dengan tiang agama kita, salat. Alhamdulillah, memang ruangan kita besar ini. Kita sebenarnya sudah banyak dan ramai ini, tapi karena ruangannya besar, lapang juga kelihatannya. Salat. Yang ketiga, amal ibadah kita yang berhubungan dengan ibadah sosial. Tadi ibadah ritual, ibadah sosial. Selain untuk hablum minallah, juga jangkauannya hablum minan nas. Apa itu? Infak. Inilah 3 ibadah yang menjadi fokus harapan kita bisa kita laksanakan dengan baik bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah 4 hari kita menginjakkan kaki kita di tahun 2025. Alhamdulillah, kita dikasih nikmat umur oleh Allah. Kalau tidak ada umur, kita bagaimana kita berbuat? Tidak ada lagi kita. Tapi ingat, kemana umur kita ini kita habiskan? Kedua, kita dikasih nikmat sehat oleh Allah. Ya Allah, umur ada yang sudah 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sehat. Mahal sehat, mahal. Kami sendiri sudah 71 tahun. Allah, sudah 71 tahun. Mudah-mudahan berkah. Panjang umur, banyak amal soleh. Begitu kata Nabi, sebaik-baik manusia, khairun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, besar jumlah usia umurnya, bilangannya, dannya ini penting ini, banyak amal solehnya. Banyak amal solehnya, baru super dia. Kita berharap kita demikian. Umur. Ketiga, kita dikasih ilmu oleh Allah, ilmu pengetahuan. Udah bertimbun ilmu kita, tapi yang repot apa? Mengamalkannya. Dan penyakit orang berilmu itu pelupa. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu pelupa. Penyakitnya orang kaya itu bakhil.
Penyakitnya orang ganteng cantik itu sombong. Penyakitnya orang beribadah itu ria. Oh, ini semuanya ada penyakit-penyakitnya juga. Ya, mudah-mudahan yang penyakitnya ini sekali-sekalilah datang ke awak, jangan acok. Ya, ini yang kita harapkan. Tapi karena alam ada itu, ada ini, ada sehat, ada sakit, pasti ada. Hadirin yang berbahagia, dikasih ilmu, dikasih ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah. Tuhan kasih kita rezeki, ya Allah. Ya, kalau tidak ada rezeki, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita? Bagaimana kita akan menutup aurat kita mau salat? Ya, untuk memilih hal itu tak ada rezeki. Tapi ingat, rezeki itu dari mana dapatnya? Itu lagi ya, dari mana dapatnya? Dan untuk apa dipergunakan? Min aina kasaba wa fima anfaqahu. Ini pembuka kaji kita siang ini. Oleh karena itu, dengan itu semua insya-Allah kita akan mantap beramal. Kita akan mantap beramal. Ada umur, ada sehat, ya, ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita berbuat, beramal? Ikut-ikutan saja tidak terasa manisnya, tidak terasa manisnya. Ya, dan ada rezeki, mantap beramal. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu hadirin, kita di dalam hidup ini bersama-sama berharap apa yang kita inginkan, beramal tapi bermoral. Jangan hanya beramal tapi moralnya jauh. Ini yang kita harapkan. Ini lambang kita moral. Lambang kita. EMSA. Dalam kajian agama Islam disebut EMSA. Apa itu EMSA? Etika, moral, susila, akhlak. Itu dia. Ya. Etika, moral, susila, akhlak. Kalau ini tidak punya kita, gersang pekerjaan kita, tidak manis. Ada etikanya, ada moralnya, ada akhlakul karimahnya. Nah, kita manusia ini, masing-masing kita ini, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Makanya di dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, sedikit kita berbincang. Kualitas kehidupan manusia itu ditentukan oleh amalnya yang bermoral. Kualitas kehidupan manusia ini ditentukan oleh amalnya. Amalnya itu yang bermoral, yang beretika, yang berakhlakul karimah. Kita ingat bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh innalil insan salasatu aslas. Masing-masing manusia ini dibagi tiga. Dibagi tiga. Ingat kita sejenak. Mana yang sepertiga itu dibagi tiga. Sulusun lillah wa huwa ruhuhu wa sulusun linafsih wa huwa amaluhu wa sulusun liddudi wa huwa jismuhu. Apa maksudnya? Kita masing-masing manusia ini ada tiga komponen, diperhatikan itu. Penentu bagi kita. Pertama, manusia itu sepertiga pertama itu untuk Allah. Apa yang untuk Allah? Ruh kita kembali kepada Allah. Ruh kita. Manusia pasti ada komponen ruhnya. Ini yang pertama, ingat. Komponen yang kedua manusia ini ialah
untuk dirinya sendiri, tidak untuk istrinya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Apa itu? Amalnya, amalnya, amalnya. Dan komponen yang ketiga ialah fisiknya, fisiknya, badannya. Badannya itu untuk siapa? Untuk cacing, untuk ulat, untuk dimakan bumi. Inilah fisik kita, inilah badan kita untuk dia. Cacing. Dari itu kita berharap yang untuk kita jangan lupa. Apa yang untuk kita? Amal kita. Amal kita. Makanya ayat yang kita hafal, apalagi di hari-hari ini, ayat itu sering kita dengar ya. Apa ayatnya itu? Al-Hasyr surahnya. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-18. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya Allah, coba ingat kita yang hafal Quran. Ayat Quran 5236 ayat itu, bukan 6666. Ada dua ayat yang dalam satu ayat dua kalimat, bertakwalah kamu, bertakwalah kamu. Ya Allah, hanya dua ayat dalam Al-Quran. Pertama surah An-Nisa, isinya tentang bina keluargamu dan silaturahmi. Yang kedua surah Al-Hasyr ayat 18, apa isinya? Benar-benarlah bertakwa dan adakan selalu evaluasi. Betapa pentingnya itu evaluasi. Manajemen Islam ditentukan oleh evaluasi. Nah, makanya ayat tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lamnya itu lam amar, perintah itu, wajib itu, harus kita renungkan, kita pikirkan. Wal tanzur nafsun, masing-masing diri ini tanpa kecuali. Ma qaddamat, ma di sini apa? Apa yang dimaksud dengan apa di sini? Amal. Amal. Ma qaddamat, amal yang menjadi penonjolan bagi kamu, yang kamu prioritaskan amal kamu sampai detik ini apa? Jangan sekedar beramal saja. Apa amal kamu umur sudah 60 tahun ini? Ya. Udah 70 tahun ini amal umur, tapi apa amal yang paling berkesan? Makanya ayat itu bunyinya ma qaddamat, bukan ma amilat. Dunia tafsir memahami ma amilat. Tapi ayat Quran bunyinya ma qaddamat. Apa amal yang paling berkesan, yang kita prioritaskan sampai detik ini? Itu harus ada jawabannya sampai sekarang. Jangan sampai tak ada jawaban. Masa umur sudah 70 tahun, tidak ada satu amal pun yang paling berkesan. Rugi kita. Ini qaddamat, ini maknanya qaddamat. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita perlu amal. Amal inilah yang untuk kita. Apabila kita sudah meninggal kelak, maka kita akan diantarkan oleh 3 kelompok. Kan begitu kata Nabi? Yatsba'uhu ahluhu, keluarga kita mengantarkan. Maluhu, harta kita mengantarkan. Dan amaluhu, amal kita mengantarkan ke tempat peristirahatan kita. Fayarji'u usnani, 2 yang pertama balik pulang. 1 yang abadi. Yang abadi itu apa? Amal kita. Selagi hayat masih dikandung badan, tolong mantapkan amal. Ya Allah, inilah cintanya amal. Ya. Yang lain-lain habis semua, habis. Amal ini selalu mendampingi kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua manusia ini akan dilalap oleh bumi. Bagaimanapun kerasnya tulang tengkorak kita, toh lama-lama habis juga. Tapi ada satu bahagian fisik kita
tak lapuk, tak habis walaupun berabad-abad-abad. Kullabni Adam ta'kulul ardu. Semua manusia dimakan oleh bumi, oleh ulat, oleh lalat. Masa sampai 100 tahun habis. Hanya satu bahagian kecil yang tidak habis. Illa ajabaz zanab. Kecuali ajabaz zanab. Apa itu ajabaz zanab? Tulang ekor. Ya Allah, coba dia rasul-rasul ke belakang ada tulang ekor kok di ujung-ujung iku awak kok. Ya. Ada tulang ekor. Itu namanya ajabaz zanab. Itu tidak habis. Minhu khuliqa. Dari situlah nanti kamu dibangkit, kamu diciptakan kembali. Dari situ munculnya pertumbuhan kamu lagi nanti. Hari berbangkit nanti. Wa fihi yurkab, dan dari situlah kamu diramu kembali. Diramu artinya apa? Disusun kembali seperti tubuh kamu sekarang ini. Ya Allah. Ini ajabaz zanab. Jadi kalau ibarat pesawat ini Bapak Ibu, kotak hitam ini, kotak hitam hancur, lebur, habis, berkeping-keping. Yang pertama dipertanyakan oleh orang lain, dapat kotak hitamnya di mana kok? Ya Allah, dari kotak hitam tu tahu peristiwanya bagaimana, sebabnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Dicari kotak hitam, dicari. Maka dari itu kotak hitam di pesawat itu, inilah ajabaz zanab kita. Ajabaz zanab kita. Hati-hatilah sekarang ini. Bagaimana kita mengkafir yang indah nanti. Yang dah indah itu muak awak menengok nanti. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, tolonglah amal kita ini. Ayat yang saya baca tadi, 3 intinya itu kita prioritaskan untuk pengisi amal kita. Kita udah masuk ini tahun 2025. Udah hari yang keempat sekarang ini. Belum tentu lagi hari yang keempat tahun 2026 awak basuh seperti itu. Ya. Mari kita mantapkan. Apa amal kita tadi? Amal yang berhubungan dengan Al-Quran. Jangan sampai kita yang hadir tidak lancar baca Quran. Indah baca Qurannya. Tahu tafsir Al-Qurannya. Tahu lagu Al-Qurannya. Tahu tajwid Al-Qurannya. Tahu qiraat Al-Qurannya. Dan lain-lain. Ajarkan Al-Quran. Ya Allah. Satu. Yang kedua. Salat. Ini ibadah ini. Karena tiangnya agama kita salat. Ya. Ibadah yang paling pertama kita sudah yakin. Salat kamu bagaimana nanti ditanya. Nikmat yang paling banyak-banyak sekarang kita rasakan. Sehat kamu kemana dipergunakan. Itu yang paling pertama ditanya. Kesehatan dan salat. Kesehatan dan salat. Allah. Kita sehat kayaknya sekarang semua. Salatnya khusyuk insyaAllah. Maka dari itu kita masuk tahun 2025. Umur sudah sekian. Udah berapa tahun yang khusyuk salatnya? Ini yang perlu kita. Dan amal yang ketiga, Quran, salat, dan infak. Tak usah kita uraikan, kajian tentang infak sudah banyak. Inilah 3 ibadah inti. Allah sempurnakan pahala, berlipat ganda. Allah tambah karunia-Nya oleh Allah. Inilah mudah-mudahan kita peroleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La